Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua hadis yang penting. Hadis yang pertama adalah birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Hadis yang kedua adalah basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajidi binurit tami yaumal qiyamah. Yang pertama ini adalah tentang hukum sebab akibat. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka akan ada akibatnya. Kalau yang dia lakukan adalah baik, maka akibatnya insya Allah berakhir dengan kebaikan. Kalau yang dia lakukan itu adalah perkara yang jelek, maka yang didapatkan juga adalah perkara yang jelek. Dan seterusnya seperti itu keadaan kehidupan manusia. Kama tadi nutudan, kata Nabi SAW, sebagaimana kamu berbuat, kamu juga yang akan menuai hasilnya. Sebab itulah diukur dari hadisnya Nabi SAW dua konsep kebahagiaan yang sesuai dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai sukses di dunia, sukses di akhirat. Dua ini adalah perkara yang sangat penting, bahkan nanti bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik fiddin wa dunya wal akhirah. Yang pertama adalah kata Nabi SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Dan jagalah kehormatan istrimu, anakmu, putrimu, maka niscaya putrimu dan anakmu, istrimu akan menjaga kehormatan mereka. Ta'iffa nisa'ukum. Kamu jaga dirimu, jangan sampai mengganggu istri orang lain atau anak perempuan orang lain. Niscaya istrimu dan anakmu juga tidak akan berbuat hal yang sama. Hukum sebab akibat. Makanya orang yang pandai itu adalah yang punya persiapan yang matang. Hidup di dunia ini harus punya modal yang kuat. Bukan hanya sekedar modal zahir, baik itu pekerjaan, uang, kesehatan dan lain sebagainya, tetapi yang paling penting daripada itu semuanya adalah nanti untuk modal buat akhiratnya. Jadi pengajian kita ini, saya ini kepingin panjenengan sedajah selamat dunia akhirat. Bukan hanya selamat di dunia saja, tapi juga selamat akhiratnya. Sebab tidak mungkin orang itu akan selamat di akhirat kalau agamanya tidak selamat. Gak mungkin. Tapi akan selamat di akhirat kalau seandainya agamanya dia selamat. Makanya ini adalah hadis yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Imma yablugha 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Kamu itu sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Allah.
Tapi ibadah kepada Allah ini tidak akan lengkap, tidak akan betul-betul diterima oleh Allah kecuali diantaranya hasil dari ibadahmu adalah berbakti sama orang tua. Sampai mereka tadi orang selesai kepada orang sepuh, orang sepati, ya, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, bapak, ibu, sampai atas-atasnya, kakek, nenek, terus sampai atas. Kalau kita berbakti kepada orang tua ini tadi, wabil walidaini ihsana, terutama kepada kedua orang tua ini, kamu jadilah orang yang baik, yang berbakti. Imma yablughu indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, seandainya salah satunya sudah tua, baik bapaknya atau ibunya atau dua-duanya tua, mereka ada di rumahmu atau engkau ada di hadapan mereka, fala taqul lahuma uffin, kamu jangan pernah menolak permintaan mereka. Jangan jadi anak yang melawan, jangan jadi anak yang enggak nurut. Kamu mengatakan of itu adalah kalimat mau gitu. Mau menolak itu. Artinya kalau masih ada yang lebih singkat dari itu akan Al-Qur'an pilihkan. Jadi permulaan daripada menolak, enggak nurut sama orang tua, Allah sudah enggak mau. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan, berbuatlah, ucapkanlah kepada kedua orang tua ini perbuatan yang baik, perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, kepada kedua orang tua jadilah anak yang pengasih dan penyayang. Ada orang bilang, ya Rasulullah, saya mau berangkat jihad ya Rasulullah. Ditanya, apakah kamu punya orang tua? Iya ya Rasulullah, tapi saya mau jihad ya Rasulullah. Ditanya lagi, apa kamu punya orang tua? Iya ya Rasulullah, tapi saya tetap mau jihad ya Rasulullah. Apa kamu mau punya orang? Apa kamu masih punya orang tua? Iya ya Rasulullah, tapi saya tetap mau berperang. Perang ini urusannya nyawa, urusannya mati. Derajatnya tinggi di sisi Allah. Tapi kata Nabi SAW, kamu duduk di rumah berbakti kepada orang tua, fafihi majahad, jahid, kamu jihadlah, kamu bisa dapat derajat seperti orang yang jihad fisabilillah dengan cara kamu berbakti kepada kedua orang tua. Ada seorang ibu ditanya, Bu, ibu melahirkan sulit gak? Sulit. Sakit gak? Sakit. Adakah yang lebih sakit dari melahirkan, Bu? Ada. Ketika orang yang saya lahirkan membentak saya. Ayo Pak, care sampai sekarang ini. Berapa banyak kita berbuat menangiskan orang tua, sampai menangiskan orang tua, sampai tidak bakal bahagia dunia akhirat, gak bakal sukses dunia akhirat. Jangan katakan sholat, jangan katakan puasa, jangan katakan dzikir, jangan katakan umroh, jangan katakan haji. Kalau tetap menantang kedua orang tua, durhaka kepada orang tua, maka ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah hanya terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi wa ana anhu musakhid. Siapa orang yang ketika di pagi hari dia cari ridhoku, tapi dia nantang orang tuanya, tapi dia bentak orang tuanya, maka aku akan murka kepadanya, kepada Allah, kata Allah Subhanahu. Sampai kalau dalam sholat sunnah kemudian dipanggil oleh ibu, jawab. Kalau dalam sholat fardu dicepetin, tapi kalau sholat sunnah jangan diteruskan, jawab. Dipanggil bapak, dipanggil ibu, jawab. Sampai orang alim
Sampai orang soleh ketika ketemu ibu, ketemu bapak, buang itu ilmu, buang itu kesolehan. Kamu orang kaya, di depan bapak, di depan ibu jadi orang yang fakir, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Kamu pejabat, buang itu jabatan, taruh dulu jabatannya. Ilmu, buang dulu itu ilmu. Jadilah orang yang bodoh di hadapan orang tua. Sebab tidak akan beruntung orang yang melawan kedua orang tua. Sahabat Nabi Alqamah, solehnya itu luar biasa. Waktu mau mati disuruh syahadat, la ilaha illallah, gak bisa, terkunci mulutnya. Ada Nabi di depannya, ya Rasulullah, ini Alqamah disuruh syahadat, gak bisa ya Rasulullah. Sahabat Nabi, ahli puasa, ahli bangun malam, gak bisa dan terkunci mulutnya, tidak bisa jawab, tidak bisa berbuat syahadat sama sekali. Datang kajian Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tanya, adakah kedua orang tuanya? Gak ada ya Rasulullah, yang ada cuma ibunya. Coba ibunya panggil ke sini. Dipanggil ini ibu, kemudian ditanya, ini kenapa ini anakmu? Dia bilang, ya Rasulullah, memang Alqamah ini orang baik, tapi dia sudah lebih sayang kepada istrinya daripada kepada saya. Jadi sampean kalau sebagai suami, jangan menunjukkan hadiah untuk istri sedangkan ibu tidak kita hadiah. Jangan lebih banyak mengeluarkan untuk keluarga sedangkan ibu kemudian kita tinggalkan. Gak pantas. Ya. Abu Yazid Al-Bustami itu dia naik derajat gara-gara suatu malam dia itu lagi ngambil air, ibunya minta air. Ketika ibunya minta air diambilkan, gak taunya tertidur ibunya, gak dibangunkan. Abu Yazid Al-Bustami berdiri di depan pintu ibunya sampai subuh. Sampai airnya itu tadi dingin, jadi es karena musim dingin waktu itu. Sehingga ketika dilepas esnya menyatu dengan tangannya sampai akhirnya terkelupas kulitnya. Nangis ibunya melihat anaknya seperti ini. Kemudian ibunya berdoa, ya Allah, saya ridho kepada anak saya ini, ya Allah, ridhoi dia ya Allah, jadikanlah dia kekasihmu, jadi auliyaillah wasolihin. Doanya ibu mengalahkan doanya 70 wali kutub. Wali kutub itu ratona para wali, ratunya para wali. 70 ratunya para wali kalah dengan doanya ibu. Ya, kalah dengan doanya ibu, kalah dengan doanya bapak. Karena itu berbakti ini memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sealim apapun orang itu, maka letakkan itu ilmu, buang itu ilmu di hadapan orang tua. Jangan pernah merasa lebih pintar, sebab dia yang ngajari kamu ngomong sebelum kamu bisa ngomong. Jangan sampai kita ini jadi orang yang tidak taat kepada Allah, yang dimurkai oleh Allah hanya gara-gara perbuatan kita. Ada seorang ibu datang kepada seorang ulama. Dia bilang, ya Syekh, saya punya anak ini, ya, sekarang lagi ditawan oleh tentara Romawi. Waktu itu Islam perang sama Kristen. Lah, ini anaknya ditawan, ditangkap sama orang Romawi. Bagaimana saya ini harus untuk melepaskan anak saya, tolong doakan. Katanya si alim ini tadi, jangan saya yang berdoa. Sekarang kamu berdoa di sini. Kamu berdoa sebagai ibu, kamu doakan. Kemudian ibunya ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, saya sayang kepada anak saya, ya Allah, lepaskan anak saya dari belenggunya, lepaskan anak saya dari tawanannya.
Subhanallah, antara daerah Islam sama daerah Kristen itu kayak antara Arab sama Barat, jauh sekali. Itu di sana ketika tawanannya si anak ini tadi dibelenggu dengan rantai, rantainya itu lepas sendiri. Rantainya lepas sendiri. Dirantai lagi, lepas sendiri lagi. Dikunci lebih lepas sendiri. Bingung. Wah, ini katanya mereka, jangan-jangan dia ada yang mendoakan. Coba tanyakan, masih ada ibunya apa enggak? Dia bilang, iya masih ada ibunya. Saya masih punya ibu. Nah, ini mungkin doa ibu kamu. Biarpun kamu ini saya tahan seperti apa, tetap kamu akan lepas. Akhirnya dia dipulangkan. Begitu sampai dia bilang, Bu, saya ini lagi kerja di tempat camp tahanan. Saya dalam keadaan dirantai. Tiba-tiba siang hari jam sekian, saya rantai itu kok lepas dengan sendirinya. Kata ibunya, bener nak. Saat itu juga ketika pada suatu hari jam sekian, ketika tengah hari, ibu berdoa kepada Allah, jadi pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya contoh daripada seorang ulama, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi dia bisa menjadi sayyidut tabi'in, adalah Al-Imam Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini adalah seorang miskin di Yaman. Dia tinggal sama ibunya. Tiap hari dia sama ibunya. Suatu saat dia bilang sama ibunya, Bu, saya kepingin ke tempatnya Rasulullah SAW. Saya ini sudah masuk Islam tapi belum ketemu Nabi Muhammad. Saya kepingin ketemu Nabi. Kata ibunya, jangan, kamu teman ibu di sini. Ya sudah Bu, kalau ibu yang minta saya di sini, saya nggak ketemu Nabi nggak apa-apa. Sebab kalau ibu ridho, Nabi juga ridho, Allah juga ridho. Hasilnya apa? Suatu saat ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, waktu itu sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau bilang kepada Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, kalian dengarkan ini. Rubba ash'ad akhbar madfu'un bil abwab, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Ada satu orang rambutnya itu nggak karuan karena dia nggak pernah ngerawat rambutnya, bajunya seadanya, compang-camping, wajahnya banyak debunya, tapi kalau dia berdoa kepada Allah diterima, padahal dia nggak ada yang senang sama dia, banyak orang yang menolak dirinya. Kata Sayyidina Ali, siapa di antara orang itu ya Rasulullah? Minhum Uwais Al-Qarani. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarani. Siapa itu Uwais Al-Qarani ya Rasulullah? Sama Nabi disifatkan, dikasih ciri-cirinya. Nanti engkau hai Umar, wahai Ali, kalau kamu bertemu dengan orang ini, kalian berdua minta doa kepadanya. Siapa ini Uwais Al-Qarani? Kok Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Rasulullah SAW disuruh minta doa. Minta doa apa? Supaya Allah ngampuni keduanya. Kira-kira derajat sahabat seperti Khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, dibanding dua orang ini sama Uwais Al-Qarani, kira-kira yang lebih pangkat yang mana? Dua orang ini, tapi sama Nabi disuruh minta doa. Sebutkan ciri-cirinya kepada kami ya Rasulullah. Diceritakan sama Nabi, Uwais Al-Qarani itu kebiasaannya itu begini. Dia ini sebenarnya mau datang ke sini, tapi karena bakti kepada ibunya dia nggak sempat datang ke sini. Zaman itu nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak ada HP. Siapa yang ngasih tahu Rasulullah SAW? Yang ngasih tahu adalah Allah Subhanahu. Bahkan Nabi cinta kepadanya sampai kata Nabi SAW, kelak nanti di hari kiamat, di antara orang yang mendapatkan jatah syafaat yang terbesar, syafaat yang terbesar setelah para anbiya, setelah Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah
Uwais Al-Qarni. Jadi banyak orang yang aslinya masuk neraka berkat Uwais Al-Qarni masuk surga, mendapatkan syafaat. Apa kunci utamanya? Karena bakti sama orang tuanya. Kalau kita zaman sekarang ini beda. Sama kiai takut, sama ulama takut, sama ibu kurang ajar, sama bapak kurang ajar. Lagi. Terus bagaimana keadaan kita menghadap kepada Allah? Sampai tidak kerjakan apa-apa, tapi itu ridho. Allah ridho. Ya. Makanya di antara resep orang yang panjang umur dan orang sugih itu adalah birrul walidain. Suka bakti sama orang tua. Tidak ada yang lawan daripada bakti kepada orang tua. Sampai Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali akhirnya nyari Uwais Al-Qarni ini tadi. Di mana Uwais Al-Qarni ini? Ya, ketika haji orang-orang Yaman datang ke Mekah dicari, akhirnya ketemu. Ternyata dia ini orang yang gak dikenal sama masyarakat. Memang kata Nabi, masturun fil ardi masyhurun fis sama. Di bumi gak dikenal, tapi di langit kayak selebritis, kayak bintang film, lebih dari bintang film. Orang luar biasa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa kok bisa dapat pangkat besar saat itu? Nabi yang nyuruh wajib, apalagi secara langsung harus dijalani. Nggak dijalani oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, berdosa keduanya. Tapi dijalani, nurut sama Nabi SAW. Cuman sampai tahu apa yang membuat derajatnya kok bisa jadi gede, dikarenakan Uwais Al-Qarni baktinya kepada ibunya sangat luar biasa. Menjadi sayyidul tabi'in. Setelah para sahabat, orang yang paling afdal adalah Uwais Al-Qarni. Setelah sahabat, derajat pertama Nabi, para Nabi, derajat pertama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian para khulafaur rasyidin, setelah para khalifah, yang selanjutnya adalah setelah para sahabat, langsung setelah itu adalah Uwais Al-Qarni. Karena apa? Bakti sama orang tua. Ya, luar biasa. Makanya beda kalau seandainya orang itu ya nantang orang tuanya. Itu. Ya apa itu Al-Qamah itu? Kata Rasulullah SAW, Bu, kalau ini Al-Qamah nggak dimaafin, biar saya bakar saja. Nangis, nggak tega ini ibunya ini. Merasa neser ibunya, ya Allah jangan ya Rasulullah, saya maafkan Al-Qamah ini. Akhirnya dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau sukses orang kalau bakti sama orang tua, anaknya bakal bakti. Sampai pernah nyakiti orang tua, anak bakal nyakiti sampean. Sampai pernah bentak orang tua, anak bakal bentak sampean. Itu sudah pasti. Pengalaman itu akan terulang lagi. Ya. Ada satu orang sudah tua, dia dibuang sama anaknya di panti jompo. Kemudian dia ini sampai ngemis di tengah jalan. Terus ada yang ketemu, loh kamu kok bisa di sini? Dulunya kamu ini orang yang kaya. Dia bilang, iya, anak saya ini saya sekolahkan, saya biayai, saya kawinkan. Gara-gara istrinya gak senang dengan saya, akhirnya saya ditaruh di panti jompo, dan sampai pada akhirnya saya diusir sama orang panti jompo karena anak saya nggak bayar lagi, hingga pada akhirnya saya sekarang ngemis di tengah jalan, nggak punya rumah, nggak punya apa. Tapi saya nggak kaget, kenapa? Karena dulu bapak saya juga saya lakukan yang sama. Bapak saya dulu juga saya melakukan yang sama. Saya usir dari rumah sampai kemis di tengah jalan, sampai mati. Saya pun juga terima hal yang sama. Kama tadinu tudan. Jangan kira orang itu
ketika dia sudah dulu sama ibunya dikasih makan, kasih minum, ya benar, disekolahkan, kotorannya dibersihkan, nangis disusui, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu sekarang sudah sugih, sudah sukses, ibunya diatur, ibunya diatur. Sampai ibunya itu nanti mau beli obat takut sama anaknya. Mak bisa tahu terus dari sampean. Saya rasa beda kan. Nabi dah. Emak, embuk ya, embuk. Bisa tahu terus dari kakek. Oh, saya rasa. Wali lah. Nabi, benar wali. Kenapa? Saya katakan, kak tuan di akhirat, kak tuan hidupnya mereka, kalau pakai baju pak di akhirat, ya, di akhirat tak laku. Oh saya kak tuan ini, haji si raja saya ini, ya, raja Beden, raja apa boleh, raja Mesir. Saya jerakan besi tua, inti jerakan besi tua. Saya jerakan sarung. Mau jadi jerakan apa saja, lo maju pergi akhirat pak. Mau sampai tak pergi orang cahaya pak. Lo banyak amalan, lo banyak modal akhirat. Neser, bisa. Tapi kalau ngerti sama orang, sukses dunia akhirat. Ini orang sekarang ini coba sampai lihat. Kalau nanti ada orang tuanya, ibunya sampai sungkan sama dia. Kadang ibunya mau minta duit sungkan sama dia. Anak macam apa ini? Nanti ibunya ngambil duit, loh, itu duit saya. Ibu ini nggak syukur. La ilaha illallah. Kalau sampai dulu nggak dipelihara sama orang tua, sampai dulu dibuang sama orang tua, bayangkan kemana? Sampai perlu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak angkat derajat kepada orang seseorang di hadapan Allah, biar dia orang alim, biar dia orang soleh, biar dia orang banyak ibadah, nggak bisa ngangkat karena pernah melawan orang tua dan belum dimaafkan oleh orang tuanya. Biar sampai orang awam, Pak. Tapi sampai bakti sama orang tua. Soki pak sampai pak, dunia akhirat soki. Jadi, saya tidak mau ngasih contoh orang jauh-jauh nih di Nyamplungan Gang 8. Orang Nyamplungan Gang Belum sampai dari surat Nyamplungan Gang Belum apa dari mana pokoknya di salah satu tadi Nyamplungan tadi mana ada satu orang Madura. Ya, saya kalau kasih contoh jangan kasih contoh orang lain, udah sampean saya sendiri. Daripada Madura lah, saya sampean. Lo bisa nulis, lo bisa baca, tak lolos sekolah itu tak lulus. Soki luar biasa di luar. Sampai kadang orang Cinanya itu datang perlu duit sama dia. Ini bagaimana caranya? Kalau sampai nggak bisa, nggak tanda tangan, nanti takut nggak jadi. Sudah sampai noret-noret aja. Pernah ditipu orang rugi, tapi dikasih sama Allah, dikembalikan duitnya ini 3 kali lipat. Ditanya, apa resep sampean Pak? Masuk TV orang. Sampai kan lebih senang cerita yang di TV ya. Itu bilang, ini loh keramat saya. Masuk di kamar, beda orang sepuh, ibu, empu, lo bisa jalan. Dia bilang, saya ini pokoknya tidak mau orang lain yang ngurus ibu saya. Saya kepingin, saya harus saya sendiri. Biar saya miskin gak apa-apa, asal ibu saya senang. Biar saya gak dapat apa-apa, gak masalah. Gak ketemu orang, gak ketemu apa, gak apa-apa.
dia rawat ibunya, dari makannya, mandinya, sampai buang air, buang hajatnya. Sing nyewoki, yang nyewokin ibunya dia, yang membersihkan tempat tidurnya dia, sakabdina dia. Kalau ibunya sudah ngangkat gini, nangis dia. Sokina. Dulu pernah jadi orang susah, cuman ibunya itu dia nangis, bilang, nah, ya, pulangku sampai insya Allah nanti orang sokina, dunia akhirat, nah. Ya Pak, sokina, aku sokina. Makanya krisis pertama dari kalangan santri satu, begitu balik ke rumah lebih mengagungkan kiai daripada orang tua. Ya benar? Kiai, oh takut saya. Ambil orang tua, bu apa itu? Tuh. Sama istri lebih takut daripada orang tua. Nyakiti ngomong sedikit, negur istri nggak berani, negur orang tua keras. Kadang kita rela orang tua kita diejek oleh istri kita. Kurang ajar itu namanya. Ingat sebentar lagi dibalas sampean. Tadi mau sampean sekarang ini terima amalan sampean seteja, mesti telepon sama orang tua, mesti bakti ke orang tua. Kalau sudah meninggal diziarahi, bikin keselamatan, ya, doakan. Sampai lebih penting doanya ibu dan bapak daripada doa lain. Yang kedua, wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Jagalah istri sampai jaga diri. Jadi orang laki jangan jelalatan, jangan nyoba-nyoba yang enggak. Ya, punya istri dijaga istrinya, jangan ganggu rumah tangga orang lain, jangan ganggu anak putri orang lain. Maka nanti istrimu akan jaga kehormatan dan anak putrimu akan jaga kehormatan. Sampean ngerusak orang, istri sampean dirusak oleh orang. Sampean ngerusak orang, maka anak perempuan sampean juga akan dirusak oleh orang. Jaga aurat istri Anda supaya nanti kacau namanya. Perempuan itu kalau menyusui di rumah, di kamar. Jadi jangan sampai nanti kita nyusui di tengah jalan, jangan. Atau lagi bepergian ditutup, bagaimana caranya? Ada tutupannya. Jaga auratnya. Jangan kita di pengajian pakai ruku, keluar pengajian, waduh, kalah Bollywood. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Anak sampean, istri sampean, pakai baju silahkan. Baju model apa saja silahkan, asal syar'i. Kalau di dalam rumah ya terserah, kalau di dalam kamar terserah. Ya, jaga. Ini sampai ngelamar ini mahal Pak. Pakai istikharah dulu. Apa waktu ngelamar dulu nggak pakai istikharah? Pakai tak? Pakai istikharah dulu, tenten minta tanggal kan gitu ya? Terus misalnya diler, dikeluarkan, dibiarkan orang lain kelihatan. Janganlah. Hati-hati. Jangan boleh gampang berhubungan dengan orang yang bukan muhrimnya. Bu, sampai jaga diri sampai jaga anak sampean. Insya Allah selamat dunia. Ada orang kaya, istrinya nggak dijaga, ya diler, ya selingkuh sana, selingkuh sini, ya. Sokin, tak manfaat sokin. Biar rumahnya kayak apa? Tak manfaat. Kenapa? Dia tadi. Karena dia nggak jaga diri. Dihukum sama Allah Subhanahu.
belum lagi nanti di akhirat. Oh, naudzubillah ini dah, naudzubillah ini dah. Nah, itu ketika kita hidup sekarang ini, mulai sekarang hubungan yang baik dengan orang tua dan jaga istri kita, jaga diri kita, jaga anak putri kita. Ada satu orang didatangi sama anak putrinya nangis-nangis. Dia bilang, aduh Mbak, saya ini habis dipegang tangan saya, habis istilahnya dilecehkan, dilus-lus tangan saya sama tukang kebun depan rumahnya. Kamu dipegang mananya nak? Tangan yang ini, dari sini sampai sini. Nah, coba anak kita, bukan sini lagi, sampai semuanya sudah dibikin-bikin kan begitu. Bapaknya bilang apa? Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah? Iya. Saya gak kaget, sebab dulu bapak pernah megang orang lain juga yang sama. Akhirnya dibalas di anak bapak. Jadi hati ya, hati-hati, jaga diri Anda. Sebab yang namanya karma dan hukuman ini selalu berjalan. Insya Allah kalau kita banyak minta ampun kepada Allah, menjaga diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi resepnya sudah jelas. Bakti sama orang tua, sama jaga diri. Selamat dunia, selamat akhir. Kita tutup pengajian kita ini dengan seperti yang biasa kita baca. Kalian punya hajat apa ini sekarang? Punya hajat enggak? Punya hajat enggak? Punya hajat ya? Betul punya hajat. Mau doa bareng enggak? Mau apa enggak? Kalau mau doa bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti saya baca Allah, ya Allah, ya Allah, sampai terus lanjutkan bacaan. Sampai doanya sampai ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya yang baca doanya. Sampai cuma baca ya Allah, ya Allah. Bisa ya? Wa qulu jami'an astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Wa qulu jami'an ya Allah, 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 ya Ya Allah, 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 Ya Allah. Sederhana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, ya Allah. Kami banyak dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni
ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Allah. Hajat orang tua kami, diri kami ya Allah. Yang masih hidup sehatkanlah ya Allah. Yang telah wafat ampuni ya Allah. Jadikanlah surga mereka, kubur mereka surga daripada surga-Mu ya Allah. Raudhatan min riyadil jannah ya Allah. Kabulkanlah hajat kami ya Allah. Yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan la ilaha illallah, kecuali dalam keadaan syahadat ya Allah, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Ya Rabb, jaga anak-anak kami, istri kami semuanya ya Rabb. Jangan Kau jadikan mereka salah satu daripada api batu untuk api neraka ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbi ya Allah, hajat kepada Allah begitu banyak. Allah yang Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni ya Allah. Janganlah Engkau jadikan tahun ini sebagai tahun terakhir bagi kami. Jadikanlah kami panjang umur, sehat afiat, surga tempat kami ya Rabb. Hindarkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kami tak kuat dengan neraka-Mu ya Allah. Ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Nek mane patenono iku. Kalau matikan itunya.